يا سيدي يا رسول Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid kita tercinta ini, Masjid Ulul Albab RT 11. Tak lupa pula kita lanjutkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang saat ini. Yang kami hormati Bapak Sudarno, yang kami hormati Pak Kasman Saragi selaku Ketua RT 11, serta Bapak Ibu hadirin warga RT 11 yang kami cintai dan berbahagia. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melakukan sebuah rutinitas acara yang sebagaimana telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, yakni peringatan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillah. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Abdul Rahman Salaki. Kepada Adinda, saya persilakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat sesepuh kompleks perumahan dosen Pak Dr. Mahmud dan Pak Dr. Mukhtar yang dua. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Bapak Ustadz Dr. Mualim, dan yang kita muliakan bersama Bapak Ustadz Dr. Sudarmo MSI. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya hadir di masjid kita ini. Seluruh warga RT 11 RW 17, terima kasih atas partisipasinya. Ini kegiatan yang kedua yang mana kita menghimpun seluruh, kita ramai-ramai hadir di masjid ini setelah kemarin kita sepakati bersama pemilihan ketua RT yang baru. Semoga kebersamaan ini dapat kita terus lanjutkan. Kemudian perlu disampaikan pula juga kepada Ustadz Dr. Sudarmo bahwa masjid ini adalah masjid RT 11 dan di kompleks ini juga kita sudah ada TPQ-nya. Jadi seluruh warga RT 011 semuanya wajib dan tuntas baca tulis Al-Quran. Selain kita ada TPQ, juga ada mandiri. Jadi bagi yang sudah lolos TPQ boleh melanjutkan ke madrasah diniyah yang dibina oleh asatunya langsung oleh Bapak Ustadz Dr. Mualim. Jadi yang sudah selesai TPQ, yang sudah bisa membaca Quran, ini saya sampaikan kepada seluruh warga RT 11, walaupun sudah bisa baca Quran, walaupun sudah jadi mahasiswa, tetap bisa bergabung belajar bersama di madin kita. Bahkan kata pimpinan madin, nanti juga akan dibuka kelas bagi bapak ibu yang kelas orang-orang dewasa. Nanti kita bisa bergabung semuanya di sana. Jadi selain anak-anak tuntas baca tulis Al-Quran, bapak dan ibunya juga tuntas dalam segala urusan duniawi dan akhiratnya. Ya, sebagai ini juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada grup salawat dari Ma'had Al-Jami'ah yang sebentar nanti juga akan memimpin kita dalam selawatan bersama. Sekali lagi terima kasih Ustaz Pak Dr. Sudarmo yang nanti pada waktunya juga akan memberikan hikmah maulid pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua RT 11 RW 17 Bapak Osman Syarif. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kita pada malam hari ini. Yang kita hormati sesepuh RT 11 Mukhtar yang dua Mahmud. Yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Ulul Azhar Dr. Ali. Yang kita hormati Bapak Imam Masjid Ulul Azhar Ustaz Hasan Sadiqah.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada malam hari ini tanggal 27 September 2023 kita semua dapat hadir dalam rangka melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, izinkan saya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, begitu pula kepada remaja masjid yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat bisa memberikan kita dampak positif, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan pantun. Jadi karena banyak telur yang ada di sini, dari saya pantunnya tentang telur. Boleh. Menata telur dengan rapi supaya hadir bertambah semangat. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga kita diberi sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan rawani dan salawat bersama oleh Ma'had Al-Jamiyah Kampus Yayan Ambon. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك
اللهم صل وسلم على الهداية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخروج نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطانته دليل خادع لما تألق من سلاه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Acara selanjutnya penyampaian hikmah maulid oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Sudarno MSI. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh Kompleks Perumahan Sosial IAIN dan juga RT 11 RW 11, khusus kepada Bapak Ketua RT terpilih Bapak Asman Sanagi yang dimuliakan Allah. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ulil Albab Ustaz Dr. Muallim beserta seluruh jajaran Takmir Masjid yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami cintai para mahasiswa-mahasiswi yang dalam hal ini dari Ma'had yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para ibu-ibu dan khususnya ketua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah Masjid Ulil Albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah dalam rangka memperingati Maulid kelahiran manusia yang paling agung, Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi dan Rasul penutup para nabi-nabi sebelumnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kita tadi sudah banyak bersolawat dan insya Allah terus memperbanyak solawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Para jamaah peringatan Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya secara pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada panitia yang mengundang untuk bisa menyampaikan hikmah di malam hari ini. Tentu saja di hadapan kita banyak para alim, ya, orang yang berilmu, dan tadi saya juga agak kecil disebut sebagai dokter, padahal saya belum dokter Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya baru S2 saja, untuk S3-nya belum disampaikan, tapi mudah-mudahan dengan doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Jadi belum dokter Pak.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, bulan Rabiul Awal, tentu menjadi momentum yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dalam rangka ingin kembali menguatkan dan mengingat kembali bagaimana sosok seorang manusia pilihan, Nabi dan Rasul yang menjadi penghulu para Nabi dan Rasul. Maka setidaknya di bulan ini ya, ada peristiwa penting, dan menurut para ulama 3 di antara peristiwa penting di bulan ini. Yang pertama adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua ulama sepakat bahwa beliau SAW lahir di bulan ini. Meskipun untuk tanggalnya ada yang berbeda pendapat, tetapi masyhur bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih tepat lagi harinya Senin. Tahunnya disebut tahun gajah. Nah, ini adik-adik, anak-anakku, ya, kalau bapak-bapak yang di sebelah sini sudah banyak yang doktor, maka insya Allah ini adalah calon-calon doktor, bukan? Ya. Jadi tahunnya disebut tahun gajah karena memang pada saat itu belum ada tahun Hijriah, bapak-bapak ini sekalian. Ya. Dan mengapa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu bertepatan dengan adanya suatu peristiwa di mana Raja Abraha dari Yaman itu ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ini saya perlu cerita sedikit ini. Seluruh masyarakat yang disebut dengan pada saat tahun haji itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah itu, mereka berdatangan ke sana. Meskipun pada saat itu masih menyembah berhala, bukan seperti sekarang, tapi sudah berdatangan berbagai masyarakat, dan itu tentu saja ada transaksi, Bapak Ibu sekalian. Maka disitulah kemudian Raja Abraham, wah ini kalau kemudian mereka bisa datang ke negeri kami, yaitu Yaman, bagus nih. Makanya kemudian nanti Raja Abraham juga membangun satu monumen di mana supaya nanti banyak orang berdatangan ke Yaman, dan itu ada perputaran duit. Ya, kalau sudah ada kumpul orang biasanya ya kumpul duit gitu. Ya, tapi setelah dibangun dengan biaya mahal, ya, ternyata juga nggak menarik perhatian. Tidak ada yang pada datang ke Yaman. Sampai akhirnya kemudian Abraham, ini kita masih kalah dengan yang di Mekah. Kalau gitu, satu-satunya cara bagaimana kita hancurkan Ka'bah dan kemudian supaya mereka pindah. Begitulah kira-kira jalan pikiran orang yang pada saat itu punya kuasa, punya semuanya. Sampai kemudian mengerahkan pasukannya yang merupakan pasukan istimewa, pasukan bergajah itu. Ya. Nah, peristiwa itu kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat Raja Abraha sudah akan memasuki kota Mekah, sebelum masuk, maka unta penduduk Mekah itu ada yang disembelih. Pokoknya hewan-hewan peliharaan itu yang bisa dimakan disembelih, ya, oleh pasukannya Raja Abraham. Tujuannya mungkin ya sebagai provokasi dia, gitu ya. Tapi ternyata penduduk Mekah itu tidak ada yang terpancing, tidak ada yang terpancing. Sampai akhirnya kemudian Raja Abraham meminta agar penduduk Mekah mengirim tokoh untuk ketemu dengan dia. Maka dipilihlah tokoh penduduk Mekah, dan tidak lain dan bukan itu adalah kakeknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kakeknya Rasulullah SAW itu juga bukan orang sembarangan. Ya. Kakeknya beliau itulah menjadi tokoh terkemuka di kota Mekah sampai kemudian ditunjuk, ya, sepakati untuk ketemu dengan Raja Abraham, di mana sebelum perang ya ada negosiasi dulu. Raja Abraham mengatakan, ya, wahai Tuhan, kami akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana sikap tuan-tuan penduduk Mekah? Begitu. Apa jawabannya kakeknya Rasulullah SAW? Tuhan datang ke sini
ingin menghancurkan Ka'bah, dan kami datang atas nama tokoh-tokoh penduduk Mekah. Kami meminta agar hewan-hewan yang telah Tuhan sembelih dengan pasukan Tuhan itu untuk dikembalikan. Raja Abraham kaget, Bapak Ibu sekalian. Ini Ka'bah yang merupakan tempat di mana itu mendatangkan orang mau dihancurkan, kemudian tokohnya penduduk Mekah itu tidak melawan atau tidak bersikap untuk melawan, tidak, tapi justru meminta hewan-hewan ternak yang disembelih oleh Abraham dan pasukannya. Lalu kemudian Raja Abraham mengatakan, kenapa engkau hanya mengatakan seperti itu? Iya Tuhan, karena hewan ternak yang telah Tuhan sembelih itu adalah milik kami, sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya, yaitu Tuhan Rabbul Alamin. Kalau Raja Abraham, kalau itu pengalaman ini gampang nih, kira-kira begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sudah, ya, kakeknya Rasulullah mengajak seluruh penduduk Mekah untuk pergi ke atas bukit dan melihat apa yang terjadi, karena dia yakin bahwa Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti pemiliknya tidak akan tinggal dia. Pasti cawe-cawe sekarang itu bahasanya, Pak ya. Ya Pak ya, cawe-cawe gitu. Ya. Dan siapa yang cawe-cawe? Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Ya. Maka kemudian begitu Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah, maka habislah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehancur-hancurnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Tidak tersisa Bapak Ibu sekalian seperti daun yang dimakan ulat. Kebetulan saya ini jurusannya hama dan penyakit tumbuhan. Jadi agak-agak wah, kalau membayangkan daun yang dimakan ulat itu kayak apa gitu. Ya. Nah, dari sini bagaimana ibrahnya, pelajarannya? Ya, pelajarannya bahwa kekuatan-kekuatan apa saja yang ingin berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala pemiliknya, maka jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Dengan berbagai skenario apapun, maka wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Itu pelajaran kita. Dan peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan tahun gajah. Lalu di masa itulah Rasulullah SAW lahir, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kemudian beliaulah yang akan membawa perubahan, ya, membawa betapa sebuah zaman di mana tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu siapa yang disembah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi dan Rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam buku sirah, ya, dikisahkan bagaimana kelahiran Rasulullah SAW. Memang ada peristiwa-peristiwa yang memang ini tidak ada dasar hadisnya yang sahih. Misalnya pada saat kelahiran Rasulullah SAW itu, maka runtuhlah di beberapa kerajaan itu patung-patung yang misalnya di Sam, ya, kemudian juga di Irak, atau pada saat itu masih berada pada kondisi yang penyembah matahari itu, penyembah api, orang Majusi. Tapi semua itu memang tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah bahwa pada saat kelahiran Rasulullah SAW, maka ibundanya Rasulullah SAW itu melihat cahaya. Jadi cahayanya itu sampai menyinari, ya, bagaimana sinar itu tembus sampai di Romawi dan sebagainya. Ini memang ada landasan hadisnya. Ya. Tapi semuanya itu kita tahu bahwa kelahiran Rasulullah SAW
itu menjadikannya juga salah seorang yang kemudian sebagai pamannya yang belum beriman, yaitu Abu Jahal, itu betapa gembiranya ya karena kelahiran saudara putra saudaranya, yang kemudian dengan kegembiraan itulah Abu Jahal itu memerdekakan budaknya. Ya, dan menurut para ulama, ya nanti pada hari kelahirannya Rasul, itu hari Senin, itu Allah akan meringankan siksanya kepada Abu Jahal, orang yang belum sampai masuk Islam, bahkan memusuhi Rasulullah SAW, tapi begitu gembira Rasulullah itu atau bayi itu lahir, itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian, ya, yang mengimani beliau tanpa melihat beliau, yang mengimani beliau tanpa bersama beliau, yang mengimani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kemudian melalui hadis-hadisnya dan kemudian mencintai, maka syafaat yang kemudian kita harapkan pada saat yaumul kiamat itulah yang akan menjadi harapan kita semuanya. Di saat-saat tidak ada yang memberi syafaat, ya. Jadi para lawyer tidak bisa lagi, ya, para pengacara sudah tidak tahu di mana, pembela juga begitu. Yang bisa membela kita, memberikan syafaat kita adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini peristiwa pertama, ya, yaitu lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa yang kedua di bulan Rabiul Awal itu juga adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW itu berhijrah dan sampai di Madinah itu juga sampai pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini menurut masyhur dari para ulama-ulama sirah. Ya, jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu pun pada bulan Rabiul Awal. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW? Ya, ibarat Rasulullah SAW yang meninggalkan seluruh apa saja yang ada di Mekah. Orang akan bilang tempat apa itu istilahnya, pusar ini, ya, tali pusar putus, yaitu kota Mekah, kemudian ditinggalkan. Betapa sedihnya Rasulullah SAW, ya. Dan sebelum Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, beliau SAW itu sudah mengutus Sayyidina Ali untuk menempati tempat tidurnya. Apa tujuannya? Untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh Rasul. Coba bayangkan strateginya Rasul. Padahal beliau adalah manusia yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertanyaannya, kenapa beliau melakukan itu? Itulah beliau sebagai manusia yang kemudian nanti bisa diteladani oleh umatnya, bahwa dalam strategi tertentu kita tetap berikhtiar sebagaimana apa yang menjadi ikhtiar secara manusiawi. Maka menyuruh Ali kamu tidur di situ. Ali juga tidak protes, ya Rasulullah, ngapain saya tidur di tempat itu? Ya, Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, itu pun Bapak Ibu sekalian, peristiwa hijrah ini juga banyak sekali pelajaran. Di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini pada saat mau menuju ke Madinah, jadi Madinah itu kan ada di utaranya kota Mekah. Tapi Rasulullah SAW itu perjalanannya muter lebih dulu ke arah Yaman, ke arah selatan. Tujuannya juga tadi supaya orang-orang Quraisy tadi yang pasti akan yang belum pernah dilalui oleh masyarakat. Orang bilang sekarang jalan-jalan tikus lah, kira-kira begitu. Iya kan? Ya, itu perjalanannya Rasulullah pada saat itu. Dan sampailah nanti di Madinah. Ya. Tapi sebelum itu juga beliau nanti ada kisah disur dan seterusnya. Wah, ini penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Ya. Nah, jadi peristiwa hijrah itu pun pada bulan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW pun pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, ini peristiwa-peristiwa diantaranya yang perlu kita ketahui di bulan Rabiul Awal, sehingga ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya, di bulan Rabiul Awal ini mari kita memperbanyak
ya, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dengan bersolawat tentu saja kita insya Allah akan mendapatkan 10 kebaikan begitu satu solawat kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah berapa banyak tadi solawat yang diucapkan? Banyak ya, meskipun ada yang dilompat-lompat gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada solawatan begini nih, saya juga ingat pada tahun 89-90-an saya kuliah di Unpati waktu itu. Kemudian kita itu ya karena berlatar belakang dari Lamongan sana itu kita punya kelompok-kelompok sholawatan. Akhirnya kita bikin ya kelompok sholawat yang namanya Babul Salam. Nah nanti setiap hari Kamis malam Jumat saya pilihan kelasnya siapa, mau sholawatan kah mau tahlil, kira-kira gitu. Itu dulu. Kalau sekarang nggak ada yang undang, ini nggak coba. Mudah-mudahan nanti diundang dari Mahat. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada banyak apa namanya uslub atau cara-cara kita untuk memperbanyak sholawat. Gitu. Kalau kita membaca sholawat sendirian kadang-kadang baru ya beberapa apa namanya begini sudah ngantuk. Tapi kalau kemudian dikemas ya dikumpul begitu, ibu-ibu biasanya nanti mungkin ada jamiah sholawat ya, apakah sholawat tiba, apakah sholawat berjanji, monggo. Kan itu sebagai ajang silaturahmi. Ini pun sebagai ajang silaturahmi ya, dengan adanya peringatan oleh Nabi, seluruh warga tidak hanya para dosen tapi juga masyarakat di RT 11, RT 17 itu bisa sama-sama berkumpul. Ini saling silaturahmi. Apalagi setelah kumpul begini nanti ada makanannya, yaitu makanan telur. Ya, ya. Makanya kalau kami di Jawa sana, ya maulutan itu diplesetkan Bapak Ibu sekalian. Ya orang Jawa bilang mulutan. Mulutan itu mulu-mulu mangan ketan. Ya, jadi sambil makan, tapi makanannya itu dari beras float itu gitu. Ya, jadi suka berpleset-plesetan begitu, saya juga heran. Mulutan, mulu-mulu mangan ketan. Ya benar juga. Karena habis acara sholawatan, nah kemudian nanti makannya itu pakai makan dengan nasi pulut itu, nasi ketan. Tapi di sini insya Allah tidak, ya, karena nggak ada meleset-meleset di sini, ya. Dan ada lempeng-lempeng saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hal apa yang sudah saya sampaikan mengenai peristiwa penting, ya tentu saja kita juga merasakan bahwa dengan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, maka dari zaman kejahiliaan, zaman kegelapan, zaman yang tidak beradab, menjadi sebuah zaman yang penuh dengan keadaban. Ya, Bapak Ibu bayangkan betapa Jazirah Arab itu, ya, sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu lama sekali, ya, tidak dihadirkan oleh Allah seorang nabi ataupun seorang rasul. Ya, karena di Jazirah Arab itu kan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail, ya, bermukim di situ. Lalu kemudian nanti Nabi Ismail melanjutkan misi Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu mempunyai turun-temurun. Ya, turun-temurun sampai nanti para nabi dan rasul yang diutus di Bani Israel antara wilayah Syam, sekarang Syam itu ada 4 negara, yaitu negara Palestina, Yordania, kemudian negara apa namanya Suriah, ya, dan Palestina sendiri. Itu dulu namanya Syam. Para nabi dan rasul itu banyak dihadirkan di tempat itu, termasuk di Mesir nanti Nabi Musa alaihissalam. Nah yang di Jazirah Arab ini itu juga zamannya Nabi Ismail itu tidak ada, ya, Nabi dan Rasul. Baru nanti panjang sekali barulah hadir manusia agung yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dari ajaran-ajaran terdahulu yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam tentu sudah banyak penyimpangan, sehingga sampai kenapa di Mekah atau di tempatnya Ka'bah yang dibangun pertama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian nanti dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Pada saat Rasulullah hadir atau lahir itu banyak berkala-berkala, karena memang itu tadi terjadinya penyimpangan
bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sejatinya manusia itu memiliki fitrah, ya. Dan fitrah manusia ini setidaknya 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama, manusia pengen mengetahui wujudul khaliq. Eksistensi pencipta itu siapa? Itu fitrah manusia. Ya. Sehingga nanti Al-Qur'an menceritakan, ya, di dalam surat Yunus itu diceritakan bahwa ketika seseorang itu sudah mengalami satu peristiwa, ya, misalnya di laut peristiwanya dilanda ombak yang demikian, lalu kemudian manusia itu meminta pertolongan kepada Tuhannya. Ya. Inilah fitrah manusia, bahwa manusia ingin mengetahui eksistensi siapa sang pencipta itu. Ya. Siapapun manusia itu. Ya. Lalu yang kedua, fitrah manusia ini juga adalah ibadatul khaliq. Jadi manusia itu ingin menyembah Tuhan penciptanya. Makanya kemudian nanti ketika manusia itu belum mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul, yang disembah adalah benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan. Misalnya ada batu besar, ini kan batu besar. Ada pohon, yang pohonnya itu kira-kira ditebang, kapaknya tidak bisa gitu. Ya, akhirnya disembah. Ya, kemudian menyembahnya juga macam-macam. Ya. Yang ketiga fitrahnya adalah hayatul munazomah. Manusia itu ingin hidup teratur. Nah, 3 fitrah ini ada di setiap diri manusia yang Allah berikan. Ya. Karena itu ada cerita, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata, di mana kisah nyata ini terjadi pada salah seorang artis di tahun 71. Ya, pemain musik tenar. Namanya Cat Stevens. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Cat Stevens. Nah, artis kondang. Ya, tahun 70-an ya. Tahun 71 itu saya baru berusia 1 tahun. Ya, tapi saya tahu ceritanya karena baca. Ya. Nah, Cat Stevens ini, ya, zaman itu sekali konser itu sudah duitnya luar biasa gitu ya, miliaran kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Ya, Cat Stevens ini dia tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, kalau kita kok ada ya manusia tidak percaya ada Tuhan? Ya ada itu. Ya, bahkan ada orang ateis, ya. Orang ateis itu kan lucu juga, tidak mengakui Tuhan, tapi pada saat ditanya kira-kira ya, benda ini ada yang menciptakan enggak? Dia yakin bahwa itu ada yang menciptakan. Kan aneh. Ya, benda begini aja ada yang menciptakan, apalagi alam raya yang segini gede gitu. Ya, makanya kadang-kadang orang ateis itu dia mikir enggak ya kan? Iya. Nah, ada sesuatu benda yang ada di kita. Tapi alam yang segede ini, ya, tubuh kita yang rumit begitu, ya tidak yakin ada yang pencipta. Nah, Cat Stevens ini Bapak Ibu sekalian, ketika tidak percaya ada Tuhan, tapi di saat dia itu sedang wisata, ya, kemudian sudah di tengah laut dan kemudian dia dihempaskan oleh ombak, kira-kira dia rasanya dia sudah mati gitu, baru dia ingat, ya Tuhan, gitu. Dan dia waktu itu selamat. Nah, sejak itu dia kemudian mulai mengubah sikapnya. Dia ingin kemudian beragama. Dia masuk di agama Kristen, tapi tidak mendapatkan sesuatu. Dia berubah lagi ke agama Konghucu. Nah, kenapa dia waktu itu dia langsung masuk Islam? Karena dia cerita bahwa seluruh keluarganya itu menyampaikan kepada dia di masa kecilnya, anak-anak ini paling pas, ya, dididik sejak dini, disampaikan bahwa kalau kalian nanti ya beragama, maka jangan agama yang satu ini, karena Islam di pandangan orang Inggris itu kan, yaitu tadi, wah ini dulu agama yang disebarkan dengan perang, gitu kan, lalu kemudian
destruktif, pokoknya image yang sangat buruk, sehingga dia tidak kemudian tertarik untuk belajar Islam. Jadi dari Konghucu dia pindah lagi ke Arab, sama sekali dia tertarik. Tapi qadarullah, ya, ketika kakaknya pergi ke Palestina dari Yerusalem, kemudian kakaknya itu membeli Al-Quran yang berbahasa Inggris, dibawa pulang, ditaruhlah di kamar, dan kemudian dia tidak sengaja, ini apa? Dibuka-buka. Ternyata dia membaca dengan terjemahan itu ada sesuatu yang berbeda, dan akhirnya dia mencari tahu ini agama apa, sampai kemudian akhirnya dia menjadi seorang Muslim yang kemudian berganti namanya menjadi Yusuf Islam. Ya, bapak-bapak kalau searching YouTube, ya searching YouTube Yusuf Islam begitu, itu ya, banyak sekali postingan beliau ya. Tapi kisahnya bahwa yang tadinya tidak percaya adanya Tuhan yang mengatur kehidupan ini, pada akhirnya kemudian dia karena mengalami satu peristiwa tadi. Sama dengan misalnya kita saja, ya begitu nanti ketemu sakit, ya Allah, gitu kan, dengan merengek-rengek dan sebagainya. Tapi coba kalau masih sehat, ya Allah, atau masih dengan normal menghirup oksigen ya 24 jam tanpa Allah Subhanahu Wa Taala minta sepeser pun retribusi. Kita pernah diminta nggak pajaknya menghirup oksigen? Ya pernah ya? Pernah? Atau BRT sebelah sini ada yang pagi gitu hirup oksigen? Nggak ada ya. Dan 24 jam itu kita menghirup oksigen tidak kurang dari 2.880 liter. Sekarang kalau sampean beli 2.880 liter itu tidak kurang, dirupiahkan itu sekitar 73 juta. Mampukah kita bayar segitu? Karena itu kita kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masih bisa menghirup udara dengan normal. Kalau kita sudah menghirup udara tidak normal dan geli, ya itu tadi ya, per liternya 25.000 kali saja. Oleh itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tugas dan misinya adalah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, akhlak manusia itu menurut pandangan para ulama bahwa manusia ini hendaknya juga berakhlak. Yang pertama adalah memiliki akhlak kepada Sang Khaliq. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitabnya yang ada di dalam risalah Islam, maka ya kita harus menerima apa adanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah kita terima. Jangan sampai masih ada keraguan-keraguan. Ya, jangan sampai. Kalau kita masih ada keraguan-keraguan, nah ini berarti peringatan Maulid Nabinya perlu tidak hanya peringatan Maulid Nabi saja, gitu ya. Tapi harus ada peringatan-peringatan lagi. Jadi misalnya ini peringatan Maulid Nabi, pekan depan enggak tahu lah, pokoknya peringatan lagi gitu. Dibuat seperti itu. Karena peringatan Maulid Nabi ya 1 tahun sekali kan. Nanti baru 1 tahun lagi udah lupa. Tapi kalau peringatan lagi per pekan begitu, ya ada memang peringatan per pekan di hari Jumat. Tapi itu kan nggak dapat. Ya bapak-bapak saja. Nah, oleh itu kita butuh bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, butuh bimbingan Nabi dan Rasul untuk mengantarkan, ya, agar kita kemudian tahu wujudul khaliq itu siapa, eksistensi adanya pencipta itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga ketika kemudian fitrah manusia ingin untuk beribadah kepada Sang Pencipta, maka diperlukan bimbingan daripada Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Dan dengan seperti itulah maka kita akan menjadi seorang muslim yang sahihul ibadah. Ibadah kita benar, ibadah kita sahih, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebab kalau kita misalnya ibadah ini tidak dituntun oleh Rasulullah, bisa-bisa sesuai dengan interpretasi kita. Contoh misalnya, gara-gara peringatan oleh Nabi ini, pada satu semangatnya, maka besok pagi, gitu kan, kita sholat subuh tidak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Saking semangatnya. Tapi kalau kita kemudian mengikuti bimbingan Rasul, ya biarpun semangat sholat subuh tetap 2 rakaat, nggak bisa diubah-ubah. Ya. Atau mungkin misalnya saking semangatnya, besok pagi sholat subuh, setelah sholat subuh sholat sunnah. Ya kan, ditanya, sholat apa nih setelah sholat subuh? Sholat sunnah. Oh begitu ya? Iya. Ya. Nah, ketika tidak tahu, ya udah dianggap bahwa itu adalah suatu ibadah yang benar. Padahal habis sholat subuh itu tidak ada lagi sholat sunnah badan subuh. Nah itulah butuh bimbingan Nabi, butuh bimbingan Rasul Muhammad SAW. Bahkan sampai ibadah misalnya yang sifatnya adalah ada berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Misalnya ini kan sebenarnya sesuatu yang sepele ya. Misalnya ketika ada orang bersin dan yang bersin itu mengucapkan hamdalah, maka Rasul mengajarkan kita untuk juga mendoakan kepada orang yang bersin yang telah mengucapkan hamdalah tadi. Ya, ketika alhamdulillah kita mendoakan ya alhamdulillah. Yang didoakan juga membalasnya lagi ya di umum. Jadi ada interaksi seperti itu. Dan masih banyak ya bahwa kita kemudian secara naluri, secara fitrah kita ingin menyembah siapa Tuhan, lalu dengan dihadirkannya diutusnya Nabi dan Rasul, akhirnya kita kemudian menyembah Allah sebagaimana sekarang yang kita lakukan melalui sholat wajib 5 waktu, ya. Kemudian tidak menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun dan sebagainya, ya. Lalu yang ketiga, bahwa fitrah manusia itu ingin hidup secara teratur, ya, maka peran dan bimbingan daripada Rasul juga mengantarkan kita sehingga kita menjadi manusia hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian hidup kita menjadi monoton, teratur. Ya. Bagaimana kita kemudian dari pagi, ya, lalu kemudian sampai siang, Allah perintahkan kita kemudian menyembah Allah. Ya, meskipun sesibuk apapun, maka kita mendengar panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian kembali, ya, bermikraj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nanti setelah zuhur, ya, dan seterusnya. Akhirnya kita disiplin. Coba misalnya kalau misalnya tidak ada sholat zuhur, waduh, kadang-kadang kita di depan komputer itu, ya, udah lupa segala-galanya. Ya, apalagi anak-anak kita ini kalau sudah main game ya, adik-adik ya. Nah, ini alhamdulillah di sini sudah hadir berbagai lembaga sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Madin, ya, kita sampaikan jaga kemukaran kepada Ustaz Dr. Mu'alim yang sudah memprakarsai, ya. Doakan juga, ya, kami juga memprakarsai embrio-embrio, ada pesantren mahasiswa dan seterusnya yang mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita semuanya, meskipun kita tidak pernah kenal Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bersama dengan Rasulullah, tapi insya Allah kita memastikan bahwa kita tetap berada dalam koridor apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini sudah jam 12 kurang seperempat ya. Benar sampai. Saya tadi dari tadi sudah jam 12. Bukan? Oh iya. Saya mau ceramah panjang tapi takut kelamaan nih. Malah lupa substansinya. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa peringatan
Maulid Nabi seperti ini, mari kita jadikan sebagai momentum, ya, momentum untuk kita saling silaturahim, ya, antar seluruh masyarakat. Momentum juga kemudian untuk kembali lagi, ya, kita bisa mengetahui setidaknya sejarah Rasulullah SAW mulai dari sebelum kelahirannya misalnya, kemudian nanti pada saat beliau lahir, masakan makanan misalnya. Tapi kalau ini dijelaskan di satu momen, nggak cukup, ya, nggak cukup. Karena itu, mari kemudian kita bersama-sama, ya, bahwa karena kita butuh bimbingan Rasul dan kemudian Rasul sekarang sudah tidak bersama-sama dengan kita, maka kita butuh bimbingan pewaris Nabi. Siapa mereka? Yaitu para ulama-ulama kita, ya, para guru-guru kita, para masyarakat kita, untuk kemudian terus kita menimba ilmu, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah merasa menjadi ilmuwan, lalu kita sudah merasa cukup bahwa kita tidak lagi perlu untuk melakukan pembinaan nilai-nilai Islam dan seterusnya. Tapi kita juga sebenarnya sudah harus merasakan mindset kita bahwa untuk terus-menerus mempelajari nilai Islam itu, ya, mulai dari ilal mahdi, ya, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan ibu kita sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin kita sudah menjadi guru besar, ya, saya aja masih guru kecil begini, ya, tetap belajar, karena memang kita diutus atau kita diperintahkan untuk terus belajar, terutama yang berkaitan dengan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, momentum Maulid Nabi ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk kemudian meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam bentuk apa kita kemudian punya indikator bahwa kita cinta kepada Rasulullah? Apa indikatornya? Ya. Apa ukurannya? Ya. Biasanya orang yang cinta itu suka nyebut-nyebut siapa yang dicintai, betul ya? Nah, apalagi para mantan-mantan ini, ya. Jadi banyak menyebut-nyebut nama atau bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu menjadi salah satu ciri atau menjadi salah satu variabel kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kita tanya nih, sehari kira-kira kita bersolawat kepada Rasulullah berapa kali? Ayo, ngaku, ya. Apakah yang bersolawat pada saat kita tahiyat awal dan tahiyat akhir saja? Nah, kalau masih begitu, maka ayo kita bersolawat kepada Nabi SAW, terutama pada pagi hari dan sore hari. Saat itu beberapa waktu pada pagi hari dan sore hari. Syukur-syukur kalau setiap saat. Ya, karena membaca sholawat tidak ada ruginya Bapak Ibu sekalian. Setiap kita membaca sholawat mendapatkan 10 kebaikan. Kita bersolawat 1 kali mendapatkan selain 10 kebaikan, 10 kali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat 1 kali, Allah kemudian angkat derajat kita 10 kali. Masya Allah. Jadi 10 kali bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan 10 kali. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW selain memperbanyak nyebut-nyebut beliau, ya, bersolawat kepada beliau, juga beriktibar kepada apa yang dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti, baik mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau dalam kita beribadah kepada Allah, itu sudah pasti. Ya, momentum Maulid Nabi, kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Dan kita juga kemudian mau secara bertahap mengikuti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kita, baik dari aspek ibadah, aspek muamalah, maupun juga aspek-aspek yang lain yang kemudian kita bisa bersama-sama menjadikan diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang insya Allah menjadi niat dan menjadi tujuan kita dalam rangka Maulid Nabi ini senantiasa
diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Dr. Mu'alim MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-ibu sekalian, adik-adik semuanya, ini masih sore, jadi kita tidak usah tergesa-gesa pulang. Nanti yang di piring itu harus habis, nggak boleh bawa pulang, ada posisi ya. Marilah kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara yang sudah kita lakukan bersama ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pintu wasilah kita untuk nanti kita mendapat syafaatnya di akhirat, amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya adalah ini ajaran silaturahim. Mudah-mudahan nanti bertindak lanjut ya. Silaturahim ini pada agenda-agenda selanjutnya termasuk pada jamaah sholat. Alhamdulillah beberapa Jumat terakhir kita semakin mundur jauh, barisannya semakin banyak, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan adik-adik jika nanti remaja masjid. Nah ini kayaknya banyak sekali, mudah-mudahan nanti bisa bikin kegiatan-kegiatan hangat atau apa di masjid ya, diramaikan masjid kita. Ada dari dia waktu dia bermusyawarah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الغنى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الشر والضر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين حلت عليهم شفاعته يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين حلت شفاعته يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين حلت شفاعته يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ini aman kan dia yang belum dapat toh bagi-bagi. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama.